Kita akan mempelajari firman Tuhan dari kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Saya akan membacakan firman Tuhan demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari nats ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, nats ini menjelaskan kepada kita tentang siapa itu Yesus. Sebagaimana yang kita baca di ayat 41, dikatakan, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kalau kita memperhatikan nats ini, bahwa ada dua hal yang penting kita lihat. Yang pertama adalah kemanusiaan Yesus diperlihatkan dalam nats kita ini, di mana Yesus di situ sudah lelah seharian bekerja, sehingga Dia tidur di kapal ketika mereka sedang menyeberang, untuk memperlihatkan kepada kita bahwa memang ya Yesus benar-benar nyata di dalam kemanusiaannya. Dia juga bisa lelah dan Dia bisa tertidur. Tetapi di sisi yang lain diperlihatkan juga dalam nats kita ini bahwa Yesus memperlihatkan bagaimana Dia memiliki kuasa ilahi di dalam dirinya, yang mana Dia dapat menenangkan badai, Dia dapat menenangkan taufan yang sangat dahsyat tadi, sehingga ketika semua orang takut akan binasa karena dahsyatnya taufan itu, tetapi Tuhan Yesus dapat menghardik dari taufan itu dan menenangkan danau. Itu adalah kuasa yang Yesus tunjukkan, diperlihatkan kepada murid-muridnya. Dari kedua hal ini bisa kita pelajari bahwa kita diingatkan tentang pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah benar-benar Mesias, Dia adalah anak Allah, Dia yang datang dari sorga turun ke bumi, bahwa Yesus adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Demikianlah kita bisa mengenal siapa itu Yesus. Sebagaimana ditanyakan di ayat 41, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bahwa kita bisa belajar, bisa mengenal tentang Yesus yang adalah Tuhan yang telah menjadi manusia dalam cerita peristiwa ini. Kemudian kita akan diingatkan melalui pengenalan tentang siapa Yesus ini menjadi sebuah pengakuan iman kita juga di dalam hidup kita. Kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Tetapi tentunya pengakuan iman itu juga tidak bisa hanya dengan kata-kata. Dan ini menjadi perenungan bagi kita, bahwa apakah kita sudah benar-benar mengenal Yesus di dalam hidup kita ini? Benar-benar di dalam pengenalan, di dalam kehidupan. Jadi pengakuan iman itu tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi kita benar-benar menghidupi pengakuan iman kita itu, bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan. Atau kita seperti murid-murid di dalam nats ini. Mereka ada bersama dengan Yesus, tetapi mereka takut akan binasa. Kenapa? Karena mereka belum benar-benar mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
sekalipun mereka ada bersama dengan Tuhan yang penuh kuasa, tetapi mereka menjadi takut akan binasa. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Yesus. Dan itulah yang kita dapat lihat di ayat 40. Dikatakan di ayat 40, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dari sini kita belajar bahwa takut berarti adalah tanda ketidakpercayaan. Karena takut mereka berarti mereka tidak percaya kepada Yesus. Kenapa mereka tidak percaya kepada Yesus? Karena mereka tidak benar-benar mengenal Yesus. Jadi, jika murid-muridnya itu benar-benar mengenal Yesus, mereka tahu siapa itu Yesus, ya memang secara manusiawi, ya mereka bisa ketakutan akan badai tadi, akan taufan yang sangat dahsyat itu. Tetapi tentu tidak akan sampai membuat mereka menjadi panik akan menjadi binasa. Kenapa? Bagaimana mungkin mereka akan binasa bersama dengan Tuhan Yesus yang penuh kuasa? Tetapi kita bisa melihat di sini, sekiranya mereka mengenal Yesus, tentulah mereka tidak akan menjadi takut akan binasa. Tetapi dari sinilah kita belajar bagaimana kita mengenal, memahami, menghidupi pengenalan kita, pengakuan iman kita tentang Yesus di dalam hidup kita. Maka ini menjadi sebuah renungan bagi kita bersama tentang sejauh mana pengakuan iman kita tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita ini benar-benar memang kita hidupi. Memang kita rasakan, kita hidupi di dalam diri kita ini, yang memberi keyakinan kepada kita bahwa sebesar apapun badai kehidupan, sedahsyat apapun perjuangan, pergumulan yang kita hadapi di dalam hidup ini akan bisa kita hadapi. Kenapa? Karena kita mengimani ada Allah yang hidup, ada Allah yang berkuasa yang selalu menyertai hidup kita. Sebagaimana dikatakan juga di Roma 14 ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi tidak ada kata takut akan binasa ketika kita hidup bersama-sama dengan iman di dalam Yesus Kristus. Demikian yang pertama bisa kita pelajari, bahwa dari nats ini kita belajar tentang pengenalan akan siapa Yesus secara khusus di dalam hidup kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, kita belajar juga dari peristiwa ini menjadi sebuah gambaran bagi kita bahwa berjalan bersama Yesus itu bukan artinya hidup tanpa masalah. Sama seperti perjalanan Yesus beserta dengan murid-muridnya di dalam kapal tadi, ya demikian juga dengan kita di dalam hidup ini, hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Artinya bahwa di dalam perjalanan hidup kita bersama, iman kita kepada Yesus bukan artinya hidup kita ini akan aman-aman saja tanpa ada masalah. Tentu tidak seperti itu. Di sini kita digambarkan bahwa memang sekalipun kita bersama Yesus, ya tetap ada masalah, ada pergumulan yang harus kita hadapi. Tetapi satu hal yang kita pegang bahwa ketika kita berjalan bersama Yesus, ketika kita hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus, sebesar apapun badai kehidupan, sebesar apapun rintangan dalam kehidupan kita, pasti akan dapat kita lalui. Kenapa? Karena kita ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang berkuasa atas masalah kita. Ada Yesus yang berkuasa atas setiap pergumulan kita. Ada Yesus yang berkuasa untuk meredakan setiap badai di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, kita juga belajar dari nats ini. Bagaimana seperti murid-murid ini, mereka mempertanyakan Tuhan di dalam pergumulan yang sedang mereka hadapi. Terkadang kita juga mau seperti itu. Ketika kita di dalam masalah, ketika kita di dalam pergumulan, kita mempertanyakan Tuhan. Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, di mana kuasamu? Tuhan, mengapa Engkau membiarkan aku? Atau lain hal, kita mungkin bisa mempertanyakan tentang pertolongan Tuhan di dalam masalah yang kita hadapi. Dengan menganggap bahwa Tuhan itu tidak peduli atau tidak berbuat atau tidak bertindak apa yang sedang kita hadapi di dalam hidup kita ini. Tetapi mari kita perhatikan apa jawaban Yesus ketika ada pertanyaan yang seperti itu, atau mungkin muncul pertanyaan seperti itu di dalam diri kita ketika kita ada masalah. Tetapi jawaban Yesus di sini sangat jelas di dalam nats kita ini, bahwa bukan Tuhan yang tidak peduli,
Bukan Tuhan yang tidak peduli, tetapi kita yang tidak percaya kepadanya. Kita yang tidak mengenalnya, kita tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seandainya kita benar-benar mengenal Tuhan Yesus di dalam hidup kita, benar-benar mengimani Tuhan Yesus dalam hidup kita, tidak akan mungkinlah kita bertanya seperti itu. Kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan kuasanya di dalam hidup kita, Dia akan selalu memberikan apa yang baik di dalam hidup kita ini. Jika kita mempertanyakan Tuhan, itu artinya kita kurang percaya atau kita tidak percaya kepadanya. Maka tidak ada cerita untuk mempertanyakan Tuhan. Kita percaya bahwa Dia bekerja, Dia akan memberikan apa yang baik di dalam hidup kita ini. Kemudian yang keempat, kita belajar dari nas ini, kalau kita melihat tindakan dari murid-murid Yesus, mereka membangunkan Yesus dan mereka berkata kepada Yesus. Di sini kita bisa belajar bahwa ini adalah bentuk dari permohonan dan doa kepada Tuhan. Bahwa jika kita menyimak peristiwa ini, taufan yang begitu sangat dahsyat, ombak yang mengombang-ambingkan kapal itu, ternyata bahkan kapal itu sudah hampir penuh dengan air, tetapi apa yang terjadi? Itu semua tidak membuat Yesus menjadi bangun. Dia tetap tidur. Sekalipun kapal itu karena dahsyatnya taufan itu membuat kapal sudah oleng ke kiri ke kanan, kemudian angin yang begitu sangat kencang, bahkan air sudah masuk ke dalam kapal. Tetapi apa yang terjadi? Yesus tetap tidur. Tetapi kemudian kita dapat melihat ketika ada suara jeritan dari murid-muridnya yang membangunkan Yesus. Seketika itu Yesus langsung bangun. Dan Dia menghardik taufan yang sangat keras itu. Saudara-saudaraku, ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita untuk mengingatkan kepada kita. Kita percaya bahwa Tuhan tidak tidur dalam setiap masalah yang kita hadapi. Tuhan bukan tidak tahu apa yang sedang kita hadapi di dalam hidup kita ini. Kenapa? Seperti yang kita baca di Mazmur 121 ayat 3-4, bahwa Tuhan itu adalah penjaga umatnya yang tidak akan pernah terlelap. Tetapi dari sini kita mau diingatkan Tuhan Yesus, kita mau diingatkan bahwa yang dilakukan Yesus adalah untuk menguji iman murid-muridnya, untuk memberikan mereka sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa adalah baik di dalam kesesakan untuk memohon kepada Tuhan, untuk berseru-seru kepada Tuhan, untuk memanggil nama Tuhan. Supaya dalam setiap hal apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita selalu mengingat nama Tuhan. Pergumulan apapun yang kita hadapi, kita ingat bahwa ada Tuhan yang berkuasa, yang sanggup dapat untuk menolong kita. Ini menjadi renungan yang sangat berharga bagi kita untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang dapat mengatasi apapun yang kita hadapi di dalam hidup kita ini. Dia berkuasa melampaui akal dan pikiran kita. Maka dari sini kita diingatkan, ini adalah menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Untuk Yesus mau mengingatkan kepada kita bahwa apapun pergumulan yang kita hadapi, berserulah kepada Tuhan. Hanya nama Tuhanlah yang dapat kita andalkan. Hanya Tuhan yang dapat kita andalkan dalam setiap pergumulan kita di dalam hidup kita ini. Demikianlah kita bisa memahami dan mempelajari firman Tuhan dari teks ini. Tuhan Yesus memberkati.